Untuk hari ini kita kembali bertemu lagi di konten kita yang paling tidak bercerita atau menanggapi masalah pertanyaan-pertanyaan dari saudara kita seputaran tentang Mandau, ya kadang tentang budaya serta hal-hal lainnya yang menyangkut Kalimantan. Seperti itu. Nah, jadi pada hari ini juga Empu sudah mengirim 3 mandau pesanan saudara kita yang ada. Nah, jadi sebenarnya ada 4 mandau yang mau dikirim, termasuk mandau ini. Nah, ini mandau pakaian Empu sebenarnya yang Empu pakai kerja, mau dikirim hari ini tetapi tidak sempat karena mandaunya ini masih keadaan kotor, dipakai di hutan, belum dibersihin. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ketika ini sudah dibersihin dengan baik, baru kita kirim ke saudara kita yang memesan mandau ini. Ini bilahnya juga kotor, tuh bisa dilihat. Ini bekas kayu, bekas getah segala macam, tuh kotor. Nanti akan kita bersihin. Setelah kita bersihin bagus, rencananya hari ini juga dikirim sore atau paling tidak malam, tetapi mungkin tidak sempat. Dipastikan besok mandau ini akan dikirim. Mandau ini adalah permintaan saudara kita dari Semarang. Pesanan saudara kita dari Semarang. Beliau meminta mandau pegangan Empu langsung. Nah, kalau mandau pegangan Empu langsung ya sebenarnya tidak perlu diuji. Kan sudah ada video-video terdahulu. Yang pasti kalau mandau pegangan Empu, itu sudah pasti karena Empu memakainya seperti itu. Tetapi tetap pada hari ini saya akan memperlihatkannya juga supaya tidak ada rasa penyesalan. Meskipun sering ada nih ulin nih, bisa dilihat tuh. 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 Matanya nggak ada rusak sama sekali. Nah, ini sudah pasti mandau yang kita buat dari sini itu mumpuni, karena kita tidak membuat mandau pajangan, mandau souvenir, mandau cenderamata saja, enggak. Kita membuat mandau yang memang kita pakai dan mumpuni. Untuk masalah tajam itu tergantung saudaraku, si pemiliknya sendiri yang mengasah mandaunya biar tajam seperti apa, itu tergantung beliau sendiri. Nah, semoga saja beliau yang di Semarang ini menonton channelnya Empu seperti ini, melihat langsung inilah mandaunya yang memang sebenarnya luar biasa. Memang mandaunya terkesan sederhana, tetapi mandau ini elegan. Empu jujur saja elegan. Dan ini adalah mandau kerja yang Empu termasuk sayangi seperti itu. Semoga saja membuat saudara kita yang lain menonton video Empu ini bisa paham tentang masalah mandau, mengapa mandau itu harga sekian tidak menentu. Ya itulah namanya mandau, karena mandau bukanlah gelas, bukanlah piring. Kalau di sana harga 1000, di sana juga 1000. Di sana harga 5000, semua sama. Tapi kalau mandau tidak seperti itu, tentu ada tingkatan harga di masing-masing harga mandau. Nah, kebetulan yang beliau memaharkan mandau ini juga bertanya di konten Empu, mandau yang Empu pakai tersebut, yang potong kayu tersebut, apakah mandau Empu itu tahan potong tulang? Itu seumpamanya tulang babi, beliau bercerita seperti itu, serta lain-lainnya. Jadi di dalam mandau yang kita buat, yang kita pakai, mandau tempilan atau mandau kerja tempilan seperti ini, itu
barang tentu bisa dilakukan semua oleh mandau ini. Potong kayu, mengiris daging, potong tulang, potong tanduk, semuanya bisa. Jadi kalau mandau itu seumpamanya bisa potong kayu, tidak bisa ke tulang, kayaknya lucu. Atau dia mampu potong tulang tapi tidak mampu potong kayu, nah itu juga lucu. Sebenarnya yang namanya mandau ini semua dia bisa. Itu pasti yang berkaitan dengan kehidupan, dengan keseharian orang Dayak pasti bisa, karena orang Dayak tidak ada pakai senjata lain di dalam kehidupannya untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Seumpamanya memotong sesuatu pasti pakai mandau, dan memotong daging pakai mandau, terkecuali dagingnya sudah kecil-kecil baru diiris dengan pisau, dengan lading, seperti itu. Nah ini untuk mandau. Jadi mandau tetap pada hari ini seperti biasa, empu sekalian mengedukasi tentang masalah mandau. Empu tidak boleh menjelekkan siapapun, pembuat mandau juga banyak. Tetap empu menyarankan memaharkan mandau. Pilihlah mandau tersebut yang memang berkualitas, tentunya bisa dipakai. Potong daging, potong kayu, tulang, serta hal lainnya. Seperti itulah mandau yang sebenarnya. Kalau mandau tidak bisa potong kayu juga nggak bagus, karena tidak ada mandau itu nggak bisa potong kayu. Kalau mandau seumpamanya tidak bisa potong tulang, tulang babi, tulang sapi, tulang rusa, tulang kerbau, itu nggak mungkin. Ya gimana kita yang pasti kayak seperti zaman dulu bisa hidup kalau mandau ini hanya menjadi satu fungsi saja, sementara untuk fungsi lainnya dia tidak mampu? Nggak mungkin. Itu pasti mandau ini mampu untuk mengisi kebutuhan sehari-hari di samping senjata-senjata lainnya seperti tombak dan lain-lainnya. Seperti itu. Nah, inilah tentang masalah mandau. Wah empu, saya penasaran empu, mau lihat empu paling tidak melukai tulang atau tanduk. Oke, kita memperlihatkan pakai mandau ini. Nah, ini mandau ini meskipun kotor tetapi tetap masih tajam. Nah, ini ada sisa tanduk. Nah ini tanduk asli, tanduk rusak, tanduk tua yang kita pakai untuk ngukir sesuatu mandau yang ada. Kita tes, kita lihat. Padahal konten-konten empu sebelumnya sudah ada potong-potong tulang. Nah, kita melihat, kita lihat langsung. Nah, bisa dilihat tuh lukasnya. Nah, matanya nggak ada rusak tuh, lihat, nggak ada rusak sama sekali. Wah empu kurang sekali lagi ya, kita lihat sekali lagi. Tuh, ini tulang. Ya saya jamin 100% ini tulang dan keras. Tuh, bagian tanduk yang paling terkeras, kalau di bagian kepala juga keras. Nggak ada rusak sama sekali tuh. Oke, mungkin bisa dipahami penjelasan empu bahwa yang namanya mandau itu kayu, tulang dan lain-lain juga mampu. Kalau mandau nggak bisa potong tulang, ya bingung juga empu
seperti itu. Mandau apa seperti itu? Ya ada ampu, berarti mandaunya ndak bagus. Itu mandau itu harus bisa semua. Apalagi yang kita buat ini memang mandau yang kita lemparkan ke saudara kita ini adalah hampir menyeluruh adalah mandau pakaian yang memang kita pakai rata-rata, baik itu mandau tempilan. Standarnya adalah standar suku kita, standarnya adalah umum yang saya buat adalah standar kami pada suku Dayak Benua. Itu kekuatannya seperti itu. Besi apa empu pakai, empu serpu pakai apa? Air, ini air dalam kulkas bekas. Empu nggak pakai yang lain air. Untuk besi ini, empu nggak ada pakai besi yang lain nih, per. Tuh, per mobil. Nah, bisa dilihat supaya nggak ada pertanyaan dari saudara kita yang lain tuh. Saya nggak pernah pakai besi yang disebut besi apa. Yang aneh-aneh kemarin ada disebut nama besinya, empu kurang tapi paham juga, baru dengar besi jenis seperti itu yang katanya kuat sekali bajanya. Kalau besinya sampai kuat sekali bajanya, mohon maaf, saya juga nggak mampu menempanya buat mandau. Gimana nempa, bajanya terlalu kuat, nggak bisa kita. Tentunya pembakaran yang baja terlalu keras itu pakai pabrik, ya pakai mesin canggih dengan pembakaran berapa ribu derajat Celcius. Baru dipukul pakai mesin juga. Itu kalau mau mencari mandau terkuat, kita punya ini terus terang, dan entahlah Dayak, suku Dayak lain, karena kita ini kan seperti saya Empu Glol harus menyampaikan yang real. Per ini sudah baja yang terkuat menurut kita. Oh, ada lagi empu yang terkuat, banyak kalau yang terkuat seperti yang diceritakan tadi, banyak yang terkuat ya, yang sampai kita tidak bisa menempa juga ada. Tapi masa sampai segitunya seperti itu, terlalu jauh ya. Jadi kita memakai mandau itu dengan baja kualitas yang bagus itu sudah cukup, seperti per. Yang penting dia multifungsi, bisa untuk apa saja itu. Jadi kalau mencari mandau itu bajanya bagus, bisa potong linggis, umpamanya besi linggis bisa dipotong itu, bisa motong besi yang sebesar ini sumpamanya, ya silahkan. Kalau kita Dayak, khusus Dayak kami tidak punya yang seperti itu. Tapi kalau sumpamanya ketika keadaan terdesak, memotong paku, memotong kawat, serta memotong besi-besi lainnya yang sekiranya masuk akal, mungkin bisa, tetapi itu secara terpaksa dengan keadaan tertentu. Fungsinya sebenarnya kita buat mandau bukanlah untuk memotong besi, enggak, motong kayu serta hal lainnya. Tapi kalau ada yang lain bilang mandau itu seumpamanya tujuannya untuk potong paku, ya silakan. Mandau-mandau saudaraku yang ada potong terus paku ya, nggak apa-apa, karena kita kan masing-masing bidangnya. Nah, itu. Jadi sebenarnya mandau bukan potong paku, tetapi perlu empu luruskan, mandau mampu untuk memotong paku, mampu biasanya mandau. Kenapa empu bilang mampu? Ketika ini mandau belum jadi, sumpamanya bilahnya, waktu kita serpuh di air, berapa kali serpuh, kita lihat kekuatan serpuhannya yang ada itu, biasanya si pandai besi pembuat mandau dia cari besi lainnya, anggaplah seperti besi ini. Sumpamanya ini belum terasa tajam, baru ini ditimpaskan ke sini. Dilihat yang besi diserpuh ini, bilah mandau ini makan nggak ke besi per yang belum diserpuh ini. Kalau dia makan seperti teriris, berarti itu serpuhannya bagus dan bisa diasah, dipakai seperti itu. Apabila dia mata mandau ini masih bengkok, tidak mau makan ke besi yang ada ini, berarti serpuhannya belum bagus dan kita serpuh lagi. Nah, jadi bilah mandau itu sudah diuji duluan oleh si pandai besi, bukan potong paku lagi, tapi besi besar, kepingan seperti ini nih. Tuh. Itu. Jadi apabila mandau sudah selesai
Sumamanya sudah diuji oleh pandai besi, sampai ke tempat saudaraku diuji lagi potong paku, itu kan hal yang aneh. Itu bukan masalah potong pakunya yang kita bahas, kita bicarakan, tetapi tujuan tadi si pandai besi melukai besi yang belum diserpuh itu untuk melihat kekuatan, kemampuan serpuhan. Itu. Terus kalau mandaunya sudah jadi, saudaraku potong paku, terus tujuannya apa? Untuk dipertontonkan, gitu. Ya benar saja, itu nggak ada masalah. Itu cuman lucu. Kenapa lucu? Karena mandau ini bukan difungsikan untuk potong paku terus. Itu yang harus diingat. Jadi jangan salah pemahaman. Mandau bisa potong paku dalam keadaan terdesak, bisa. Itu sebaiknya kita pakai benda lain. Kalau tidak ada, mah secara terpaksa mandau juga bisa. Itu mungkin bisa dipahami, bisa dijabarkan oleh saudaraku yang lain. Karena terus terang, setiap menyampaikan konten seperti saya, Empu, seperti ini tidak menjatuhkan saudaraku yang lain maupun sesama pembuat mandau, enggak. Empu menjelaskan yang real ini. Itu tidak pernah seperti saya, Empu mengatakan buatan saya lebih bagus dari dulu. Saya tidak pernah seperti itu. Tetapi apa yang Empu sampaikan, Empu ceritakan macam seperti pandai besi ini, ya seperti itulah. Sumpamanya Empu ini bohong, sumpamanya nggak seperti itu, Empu. Silahkan tanya pandai besi yang ada di seluruh Kalimantan ataupun di Pulau Jawa, pembuat golok, pembuat parang dan lain-lainnya di luar Kalimantan. Ketika dia habis serpuh itu, apa yang dilakukan? Itu pasti dia akan tes, lihat ke besi, kekuatan serpuh. Setelah itu baru dia sumpamanya potong kayu, potong apa yang keras. Lulus, baru mandau di parang atau golok atau lainnya dijadikan secara sempurna. Oke, seperti itu. Gitu. Ya, ini Empu sampaikan sekali lagi sesuatu hal yang benar tentang seperti ini. Tetap saya kembalikan kepada saudaraku, terserah saudaraku beranggapan seperti apa. Kalau sumpamanya apa yang Empu dikatakan tidak benar, ya nggak apa-apa juga, karena Empu juga tidak bisa memaksakan buah pikiran orang. Itu seperti itu. Dan akhir kata Empu tutup, salam budaya dan tabe selalu untuk kita semua. Amin.